Terkapar gara-gara disiram air keras, seorang pria di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur harus meregang nyawa usai disiram air keras. Korban tak bisa mencuri waktu untuk menghindar karena serangan tersebut datang tanpa babi bu, alias berlangsung secara cepat tanpa peringatan. Usut punya usut, pelaku penyiram air keras diselimuti rasa sakit hati sehingga nekat menganiaya korban yang sedang menjaga kios semangka. Saudara, rekaman CCTV ini merekam jelas detik-detik saat penganiayaan terjadi. Pada Senin dini hari 8 Januari 2024, korban bernama Utomo tengah berjaga di salah satu lapak penjual buah semangka di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku sempat beberapa kali mengecek barang dagangan sembari berbicara dengan sejumlah orang yang mendatangi lapak. Namun tiba-tiba seorang pria mendatangi korban dari arah belakang dan kejadian itu berlangsung begitu cepat sekelebat mata. Pelaku menyiram air keras tepat ke arah wajah korban. Dan tidak cukup sampai di situ, pelaku juga menghujani korban dengan bogem mentah dan tak lama kemudian pelaku mengeluarkan senjata tajam dan kembali menganiaya korban. Usai korban terjatuh, pelaku pun langsung mengambil langkah seribu. Saudara, penyerangan ini nyata-nyata dilakukan di tempat publik. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku dengan leluasa menyerang korban saat pasar justru ramai orang. Banyak orang kemudian lalu lalang di sana. Jika kita hitung secara kasat mata, setidaknya ada 6 orang terlihat berada di lokasi kejadian. Begitu air keras melayang, orang-orang di dekat korban sontak kaget. Salah satu pedagang mengatakan saat peristiwa kekerasan terjadi, para pedagang tak ada yang berani menolong korban lantaran pelaku menggunakan senjata tajam dan air keras. Saudara, korban ini sebetulnya sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kemudian diotopsi. Menurut Eko yang merupakan kakak ipar dari korban ini, saat kejadian korban tidak bisa melawan pelaku karena terpapar air keras. Korban pun sempat meminta tolong usai dianiaya. Dari pemeriksaan sementara, Eko mengatakan korban ini diduga sempat sesak nafas. Selain itu, ada luka di bagian pundak, tangan, punggung, dan kaki korban. Jadi pertama disiram air keras, jadi dia nggak bisa ngelawan, matanya udah kena terpapar air keras, jadi dia nggak bisa nangkis, nggak bisa apa, dia tertutup matanya, dia langsung pelaku ngambil celurit, dia langsung bacok 4 kali, gitu. Bawa korban jatuh, minta tolong, si pelaku lari. Usai diotopsi, korban disemayamkan di rumah duka di kawasan Kampung Tengah Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin sore. Suasana duka dan haru menyeliputi prosesi penyemayaman dan pemakaman almarhum Utomo. Korban dimakamkan di TPU Kober Kramat Jati. Sejumlah rekan dan kerabat almarhum mendatangi rumah duka serta prosesi pemakaman almarhum. Lalu sebenarnya siapa pelaku penyerangan dengan air keras ini dan apa motifnya? Kurang dari 24 jam sejak kejadian, petugas gabungan Polres Jakarta Timur dan Polsek Kramat Jati akhirnya menangkap pelaku. Pelaku berinisial DJ ditangkap di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. DJ benar-benar tak berkutik saat dibekuk oleh polisi. Berbeda saat ia lari tunggang langgang usai menyerang korban. Pelaku pun langsung dibawa ke Polsek Kramat Jati. Polisi menyita senjata tajam milik pria berusia 28 tahun itu. Senjata yang dipakai untuk menganiaya korban. Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh polisi, diketahui bahwa motif pelaku menyerang korban yakni karena sakit hati. Lantaran istrinya ini diduga berselingkuh dengan korban. Pelaku mengungkapkan hubungan gelap itu diketahui sejak Oktober lalu. Tersangka diketahui memesan cairan air keras lewat marketplace dan menyiapkan senjata tajam. Dari pengakuan tersangka, dirinya sebetulnya menanti itikat baik dari korban usai menduga adanya perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku.
bahwa tersangka merasa sakit hati dengan korban dikarenakan korban selingkuh dengan istri tersangka. Kronologis secara singkat saya jelaskan, awal Oktober antara tersangka dengan inisial DJ lalu dengan korban dan istri tersangka memiliki permasalahan keluarga, bahwa saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan antara korban dengan istri daripada tersangka. Saudara, kepada polisi, tersangka berinisial DJ ini mengaku bahwa dirinya mencium indikasi perselingkuhan istrinya dengan korban melalui chat atau pesan singkat di sebuah aplikasi. Menurut tersangka, korban sempat menjanjikan akan menikahi istri pelaku. Namun saat ditanya, korban malah menantang pelaku. Pertama kali tahunya dari mana? Apanya? Istri ada itu selingkuh dengan di handphone istri, Pak. Di handphone istri. Apa yang ditemukan dia? Ya dari chatan, dari perkataan gitu. Terus akhirnya kan saya rembukin ke keluarga saya dan akhirnya dia mengakui gitu, Pak. Salah satu pedagang semangka di Pasar Kramat Jati menuturkan bahwa korban ini merupakan pegawai di kiosnya yang sudah bekerja di tempatnya kurang lebih selama 1 tahun. Korban ini dikenal baik dan supel serta mudah bergaul dengan sesama pedagang. Korban juga diketahui saling mengenal dengan pelaku yang juga merupakan pedagang di kawasan Pasar Kramat Jati. Hubungan korban dan pelaku diketahui sempat baik-baik saja hingga adanya kabar dugaan perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku yang muncul sejak beberapa bulan lalu. Keduanya bahkan sempat terlihat atau terlibat cekcok di kios semangka hingga dilerai oleh para pedagang. Untuk hubungan sama si pelaku sebelumnya sih saling mengenal ya, saling mengenal. Tapi kayaknya bulan apa atau beberapa bulan kemarin memang kayaknya ada masalah gitu, masalah. Nah, waktu itu pernah cekcok waktu itu. Nah, cekcok sudah saya lerai. DJ kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan dan menyebabkan orang meninggal dunia. DJ terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Kita beralih ke kasus lainnya yang juga melibatkan penyiraman air keras, saudara. Tindak kekerasan kali ini terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Polisi menangkap seorang pria yang menyiram air keras berupa soda api kepada korban yang diakuinya sebagai mantan istri sirinya tersebut karena latar belakang cemburu. Pada 2 Januari lalu, aksi penyiraman air keras dilakukan pelaku di kediaman korban yang adalah seorang caleg. Korban bernama Marnis diketahui adalah seorang caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Persatuan Pembangunan. Akibat penyiraman air keras ini, korban mengalami luka bakar pada bagian wajah sebelah kiri. Kemudian pelaku diketahui berinisial FH, kini telah ditangkap polisi pada 5 Januari lalu. Meski korban merupakan seorang calon legislatif, polisi menegaskan bahwa kasus ini tidak berhubungan dengan politik. Kasus kekerasan ini murni karena faktor sakit hati terduga pelaku terhadap korban. Penyiraman air keras tergolong salah satu tindak pidana penganiayaan berat. Tindak pidana tersebut juga direncanakan terlebih dahulu oleh terduga pelaku. Dan atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Berawal dari rasa cemburu korban yang mempunyai hubungan dengan murni daripada pelaku yang mempunyai hubungan dengan korban dalam hal ini. Dasar itulah pelaku ya menyiram cairan tadi yang kami sampaikan, cairan soda api ke bagian wajah pada korban. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah politik yang ada di Tanah Datar. Saudara, dari 2 peristiwa tadi kita melihat rasa sakit hati atau cemburu buta dapat memantik kekerasan dan tak jarang berakibat fatal.
Ingat, selesaikan masalah dengan kepala dan hati yang dingin agar tidak muncul sesal di kemudian hari.